Halo semua, kembali lagi bersama saya Andri. Pada video keempat ini, kita akan membahas mengenai query select, di mana select adalah perintah untuk mengambil baris dari suatu table pada database. Misalnya di sini kita akan gunakan table mahasiswa. Kita dapat menampilkan beberapa data dengan kondisi tertentu. Kita coba pada kondisi kita gunakan where dengan query select all from table mahasiswa where misalnya kita gunakan kondisi ID-nya, ID mahasiswa sama dengan 55. Ini artinya kita menampilkan data mahasiswa dengan di mana ID mahasiswanya itu 55. Oke, di sini ditampilkan data dari mahasiswa yang memiliki ID 55. Selanjutnya kita gunakan limit. Limit ini untuk menampilkan data kesekian sampai kesekian sesuai dengan limit yang diinginkan. Kita langsung saja gunakan perintah select all from tabel mahasiswa dengan misalnya limit 1,2. Oke, di sini artinya kita tuh mau menampilkan data setelah data pertama, yaitu data kedua, sebanyak 2 data. Berarti yang ditampilkan itu adalah data kedua dan data ketiganya. Jadi gimana kalau misalnya perintahnya itu seperti ini, kita ganti limitnya menjadi 3,2. Yang ditampilkan hanya 1 karena pada tabel mahasiswa kan dia diminta menampilkan dari data setelah data ketiga, yaitu setelah data ketiga berarti data keempat sebanyak 2 data. Di sini kita hanya memiliki sampai 4 data saja. Kita tidak memiliki data kelima sehingga yang ditampilkan hanya 1 data saja. Lanjut ke range atau rentangan, di mana di sini terdapat statement bernama between. Kita langsung saja coba select all from table mahasiswa di mana ID mahasiswanya itu di sini between di antara misalkan 56 sampai sampai itu JN antara 56 dan 58 katakan. Oke, enter. Jadi di sini yang ditampilkan adalah data mahasiswa dengan ID 56 sampai 58. Selanjutnya kita coba untuk gunakan perintah order by, di mana order by ini adalah perintah untuk mengurutkan data baik secara ascending maupun descending. Sebelumnya kita coba tampilkan dulu seluruh data pada tabel mahasiswa untuk lebih mudah, supaya mempermudah kita untuk membandingkannya. Di sini kebetulan data mahasiswanya itu ID-nya sudah berurutan secara ascending atau diurutkan dari data terkecil ke terbesar. Kita sekarang coba untuk urutkan dia secara descending, itu kebalikannya. Kita gunakan perintah select all from mahasiswa
urutkan berdasarkan ID mahasiswanya secara descending. Oke, jadi dia sekarang urutannya terbalik dari ID terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita akan coba untuk menentukan aggregate, di dalamnya terdapat perintah sum, average, count, dan max dengan fungsinya masing-masing. Kita coba pindah ke tabel matkul. Kita select dulu tabel matkulnya. Oke, di sini sekarang kita gunakan sum terlebih dahulu. Sum sendiri berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai dari data-data yang ada. Kita gunakan select sum. Misalnya kita di sini mau menjumlahkan jumlah SKS-nya, ada jumlah SKS from tabel matkul. Oke, berarti di sini jumlah SKS-nya itu totalnya ada 10 SKS. Sekarang kita coba untuk average atau rata-ratakan. Ya, 10. Di sini dibagi dengan ada 4 data, sehingga rata-rata dari jumlah SKS itu ada 2,5. Selanjutnya kita coba untuk count. Oke, jadi ada muncul outputnya itu 4. Apa perbedaan antara sum dan count? Kalau count ini menghitung ada berapa banyak data di dalam kolom jumlah SKS ini. Sedangkan kalau sum itu berfungsi untuk menghitung nilai dari data-datanya. Lalu kita coba untuk menentukan nilai tertinggi atau terendah. Kita coba menentukan nilai tertinggi dengan perintah max. Ya, ada 3 SKS dan kita coba tentukan nilai tertingginya, yaitu nilai terendahnya maksud saya yaitu 2 SKS. Oke. Selanjutnya move on to the next command. Sekarang kita akan membahas tentang variasi perintah group by, di mana group by ini berfungsi untuk mengelompokkan data dengan kondisi tertentu. Kita coba gunakan tabel dosen. Oke, di sini dapat dilihat ada ID dosen, nama, nomor telepon, dan jabatan. Jadi kita akan coba untuk menggroup by atau mengelompokkan data-data ini berdasarkan jabatan. Kita gunakan command select. Nama dosen dan jabatan from tabel dosen dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Oke, di sini sudah terlihat, misalkan di sini ada Pak Agung Cahyawan sebagai asisten ahli, Pak Dharma Putra sebagai guru besar, dan Pak Wirabuana sebagai lektor. Lalu kenapa di sini kan ada 2 lektor? Kenapa yang ditampilkan hanya satu saja, hanya Pak Wirabuana saja? Karena ada 2 data yang sama. Di sini ada kan yang dijadikan tolak ukur adalah jabatan. Itu ada 2 yang sama, sehingga biasanya data yang diambil adalah data dengan ID yang lebih kecil. Maka dari itu, Pak Wirabuana yang ditampilkan di sini. Selanjutnya kita akan coba untuk lakukan inner join. Inner join ini berfungsi untuk mengambil alih semua baris dari 2 tabel atau lebih
Dimana di sini kita coba untuk demonstrasikan inner join 2 dan 3 tabel. Yang pertama itu 2 tabel, kita akan gunakan tabel KRS dan tabel dosen. Oke, kita langsung saja slide. Saya kita mau menampilkan di sini pada tabel KRS, kita mau menampilkan ID KRS-nya. Lalu kita mau menampilkan juga statusnya dan ID matkul. Lalu pada tabel dosen, kita mau menampilkan ID dosen jadi dari tabel KRS kita inner join tabel dosen on tabel KRS di mana ID dosen pada tabel KRS itu sama dengan ID dosen yang ada pada tabel dosen. Oke, di sini sudah dapat ditampilkan sesuai dengan apa yang kita minta tadi. Selanjutnya kita akan coba untuk inner join 3 tabel menggunakan tabel KRS tabel dosen dan tabel mahasiswa. Oke. Caranya bagaimana? Kita select misalnya pada tabel KRS kita mau menampilkan ID KRS-nya dan statusnya. Lalu pada tabel dosen kita mau menampilkan ID dosen. Lalu pada tabel mahasiswa kita mau tampilkan ID mahasiswanya. From tabel KRS kita inner join tabel dosen on tabel KRS di mana ID-nya sama. Dan kita inner join juga tabel mahasiswanya, di mana ID mahasiswa pada tabel KRS itu sama dengan ID mahasiswa pada tabel mahasiswa. Oke, sudah ditampilkan seperti ini.
Selanjutnya ada yang namanya left dan right join. Kita coba untuk left join terlebih dahulu. Kita masih menggunakan tabel KRS dan tabel mahasiswa. Kita coba untuk left join, gunakan perintah select. Seperti biasa, data apa saja yang mau ditampilkan. Salah. ID KRS-nya. Dan dari tabel mahasiswa mohon menampilkan misalkan nama mahasiswanya from TBRS. Kita left join TB mahasiswa on TB KRS, di mana ID mahasiswa pada tabel KRS dan ID mahasiswa pada tabel mahasiswa itu sama. Oke. Lalu kenapa di sini pada ID KRS 301 itu 0? Karena coba kita perhatikan tabel KRS-nya. Di sini ID KRS 301 itu dimiliki oleh mahasiswa dengan ID 54. Namun, pada tabel mahasiswa dengan ID 54 itu datanya sudah terhapus, sehingga di sini ditampilkan 0. Oke, kita sekarang coba untuk right join. Sebenarnya caranya mirip. Kita di sini masih mau menampilkan data yang sama. Oke, ini bedanya adalah kita gunakan join. Oke. Di sini jadinya yang 0 adalah ID KRS-nya, karena di situ mau memasukkan itu dari kanan, sehingga yang diperhatikan itu adalah namanya. Di sini untuk mahasiswa dengan nama Adit itu dia memiliki ID mahasiswa 58. Tapi pada tabel KRS tidak ada mahasiswa dengan ID 58 sehingga ditampilkan 0. Oke. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya mungkin kurang jelas. Apabila masih belum mengerti, bisa diulang kembali videonya. Untuk kritik dan saran bisa langsung di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.